Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Merpati terbang, jangan heran. Sayap kecil dia kepakan. Mari kita pelajari Al-Quran agar hidup sesuai tujuan. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti pada kajian Ba'da Subuh, yaitu uraian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 114 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrijal Al-Hasani. Pagi ini sebagai pendamping Buya adalah Bunda Wati Wardani dari kelas M2. Namun terlebih dahulu mari kita sapa Buya dengan hormat dan pendampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ini. Alhamdulillah, Buya terlihat semakin sehat. Amin, amin ya Allah. Mohon Semoga selalu ya. kesehatan dan keberkahan senantiasa Amin, Allah amin. Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Buya beserta keluarga tercinta, juga kepada kita semua seluruh keluarga besar Al-Hasani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenankan kami juga menyapa pendamping Buya, sahabat kami di kelas M2. Assalamualaikum Bunda Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni. Alhamdulillah pagi ini Bunda Wati berkesempatan untuk mendampingi Buya ya, menguraikan ayat Al-Quran Surat Al-An'am 114. Semoga Allah mudahkan dan dilancarkan dalam menguraikan ayatnya. Yang tenang ya Bunda Wati, ada Buya di Insya Allah, samping. doakan insya Allah. Alhamdulillah. Baik Buya dan Pak Buwati, untuk sesi ini kami serahkan kepada Buya sepenuhnya. Kami persilakan Buya. Syukran Bu. Ini. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, hidayah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal nanti menghadap Allah. Dan yang sangat spesial pagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita masih terpilih untuk mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai ke zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti dia melisap berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, lalu beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 14 bersama Bu Wati Wardani. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati di mana posisi sekarang? Di Cinere, ya. Oh, sini.
Ibu tergabung ke kelas M2 malam. Itu Ibu mau mengajak ke tadi dulu siapa, Bu? Tetangga saya Bu Riri, Oh, ya. Bu Rin. Oh. Ini tapi yang keberapa nih, Bu Ati? Kedua, Kedua ya. Mudah-mudahan lancar ya, Bu Ati ya. insya Allah. Berkat Alhamdulillah. Oh, itu Buya ada waktu di dan sini tempat. juga. Iya. Begitu waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Ati. Silakan Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah dan syukur atas nikmat yang tak ternilai, yang terus mengalir kepada kita semuanya. Terutama nikmat kita bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran melalui metode Al-Hasani yang memungkinkan saya terutama bisa lebih menikmati ketika membaca Al-Quran dan merasakan keindahannya karena sedikit demi sedikit saya mulai bisa mengurai ayat-ayat dalam Al-Quran. Bapak Ibu, sebelum saya memulai mengurai ayat Al-Quran surat Al-An'am 114, perkenankan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Buya Rizal Al-Hasani, penyusun sekaligus guru metode Al-Hasani yang tadi saya mengatakan memungkinkan saya bisa menikmati indahnya, lebih bisa menikmati indahnya Al-Quran. Dan pagi ini saya mendapat kesempatan untuk mendampingi beliau dalam kajian Ba'da Subuh. Merupakan kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga kesehatan dan ilmunya terus mengalir lebih banyak kepada banyak manusia lagi, orang-orang lainnya. Terima kasih kepada pembimbing di grup M2 yang berhasil menghantarkan saya, peserta yang mungkin harus didorong-dorong untuk tetap eksis di grup dan lebih rajin dan bisa berada di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk mengurai surat Al-An'am ayat 114. Terima kasih Bapak Fauzi, Bapak Master atas kesabarannya. Terima kasih juga kepada sahabat saya yang sekaligus menjadi ketua kelas dari M2, Bapak Arfah, atas dorongan yang terus-menerus dan juga sekaligus menjadi mentor, ya, mewakili pembimbing-pembimbing kami yang berbagi ilmunya yang sudah mendahului kami tentunya. Dukungan juga saya sampaikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman grup M2. Mudah-mudahan apa yang sahabat-sahabat kerjakan membawa saya bisa melaksanakan tugas saya ini dengan baik. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang lebar, saya akan mulai mengurai surat Al-An'am ayat 114. Gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, Quran surat Al-An'am ayat 114.
Quran Surat Al-An'am ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ghairallahi abdaghi hakaman wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitab. Alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Quran Surat Al-An'am ayat 114 terdiri dari 2 bagian dan 32 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 13. Bagian kedua, penggalan 1 sampai 13. Bagian kedua, penggalan 14 sampai 32. Penggalan Quran Surat Al-An'am ayat 114, penggalan pertama A, penggalan kedua Fa, penggalan ketiga ghairallahi, penggalan keempat abtaghi, penggalan kelima hakama, penggalan keenam wa, penggalan ketujuh huwa, penggalan kedelapan alladzi, penggalan kesembilan anjala, penggalan ke-10 ila, penggalan ke-11 kumu, penggalan ke-12 kitab, penggalan ke-13 mufassalah, penggalan ke-14 wa, penggalan ke-15 alladzina, penggalan ke-16 ataina, penggalan ke-17 humu, penggalan ke-18 alkitab, penggalan ke-19 ya'lamuna, penggalan ke-20 anna, penggalan ke-21 hu, penggalan ke-22 munazzalu, penggalan ke-23 min, penggalan ke-24 Rabbika, penggalan ke-25 bi, penggalan ke-26 al-haqqi, penggalan ke-27 fa, penggalan ke-28 la, penggalan ke-29 takuna, penggalan ke-30 na, penggalan ke-31 mina, penggalan ke-32 mumtarina. Uraian Quran Al-An'am ayat 114. Penggalan pertama A, bentuknya huruf bermakna. Penggalan artinya apakah? Penggalan kedua Fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ketiga ghairallahi, bentuknya KBM, terdiri dari
dua kata ghairo dan Allahi. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif dan tanwin. Harakat akhir kata benda kedua kasrah. Kata benda pertama ghairo bentuknya KBKK khusus objek tunggal. Ciri kata bendanya sesuai kamus. Akar kata goyaro dibaca goro. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Artinya ada di Mahmud Munawir halaman 1026. Artinya selain. Kata kedua Allahi artinya Allah. Arti khairullahi selain Allah. Abtaghi bentuknya KKSAD, aslinya abtaghiyu. Ciri KKSAD alif dan dhamma. Pelaku ana, akar kata bagoya menjadi bago. Pola ifta'ala ada di Munawir halaman 98 yang artinya mencari, aku sedang akan mencari. Penggalan kelima, hakama, bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata benda tanwin, ciri objek tunggal fathah tain. Akar kata hakama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 107, artinya hakim. Penggalan keenam, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya padahal. Penggalan ke-7, huwa, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-8, alladzi, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ke-9, anjala, bentuknya KKL. Ciri KKL, fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata nazala, pola af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 448 yang artinya dia telah menurunkan. Penggalan ke-10 ila, bentuknya huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-11 kumu, bentuknya kata ganti, aslinya kum, karena bertemu alif lam, dua sukun berurutan tidak bisa dibaca, maka mem diberi harakat sehingga menjadi kumu, artinya kalian. Alkitabah, bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya kitabah, karena ada alif lam menjadi alkitabah. Ciri kata benda alif lam, ciri objek tunggal fathah tain, akar kata kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fi'alun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 366 kitab. Penggalan ke-13 mufassalan. Bentuknya KBPP objek tunggal, ciri kata benda mu dan tanwin. Ciri pelaku pasif mu di awal kata dan huruf kedua akar kata fathah. Ciri objek tunggal fathah dai, akar kata fassola, pola kata kerja fa'ala,
pola kata bendanya mufa'alun. Arti ada di Munawir halaman 1059, artinya secara terperinci. Arti Quran surat Al-An'am ayat 114 bagian 1 penggalan 1 sampai 13. Maka apakah aku akan mencari hakim selain Allah, padahal Dia yang telah menurunkan kepada kalian kitab secara terperinci. Penggalan ke-14, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-15, alladzina bentuknya kata penghubung jamak orang-orang yang. Penggalan ke-16, ataina bentuknya KKL. Ciri maaf. Nah di akhir kata, pelaku nahnu, akar kata ataya dibaca ata, pola af'ala ada di Mahmud Yunus halaman 33, artinya kami memberi. Penggalan ke-17, hum, kata ganti aslinya hum. Karena bertemu alif lam, dua sukun berurutan tidak bisa dibaca, maka mu diberi harakat sehingga menjadi humu, artinya mereka. Penggalan sebentar, enggak kelihatan. Penggalan ke-18, Alkitabah bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya kitaban, karena ada alif lam menjadi Alkitabah. Ciri kata benda alif lam, ciri objek fathah tain, akar kata kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 366, artinya kitab. Penggalan ke-19, ya'lamuna bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD ya di awal kata dan wawu sukuna di akhir kata. Pelaku hum, akar kata alima, pola fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 277. Mereka sedang akan mengetahui. Penggalan ke-20, anna bentuknya huruf bermakna, artinya bahwasanya. Penggalan ke-21, hum, bentuknya kata penggalan ke-21, hu, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-22, munazzalun, bentuknya KBBP, ciri kata bendanya mu, di awal dan tanwin di akhir. Ciri pelaku pasif mu di awal kata, huruf kedua akar kata fathah. Akar kata nazala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda mufa'alun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 448 yang diturunkan. Penggalan ke-24, Robbika, bentuknya KBM, terdiri dari dua kata, Robbi dan K. Kata benda pertama, Robbi, maaf saya ulang.
Penggalan ke-24, Robbika, bentuknya KPM, terdiri dari Robbi dan K. Ciri KPM, kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kerja kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, Robbi, bentuknya KBKK, objek tunggal, aslinya Robban, karena huruf jar Robbin, karena KPM Robbi. Ciri kata benda tanwin, ciri objek tunggal sesuai kamus. Akar kata robba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua K, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Arti Robbika, Tuhan engkau. Penggalan ke-25, B, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-26, Al-Haqqi, bentuknya KBKK, objek tunggal, aslinya Hakkon, karena huruf jar menjadi Haqqin. Karena alif lam menjadi Al-Haqqi. Ciri kata benda, huruf jar dan alif lam. Ciri objek tunggal, fathah tai. Akar kata hakko. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 106. Kebenaran. Penggalan ke-27, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-28, la. Bentuknya huruf bermakna, artinya jangan. Penggalan ke-29, takuna, bentuknya KKSAD, aslinya takunu, karena pengaruh na menjadi takuna. Ciri KKSAD, ta di awal kata dan akhir kata domah tain. Pelaku kawana menjadi kana. Berlaku kawana, berlaku kaidah 1 huruf sia. Poin 5, akar kawana di sini yang berbunyi dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali menjadi bentuk aslinya. Kawana menjadi kana, berlaku kaidah 1 huruf sia. Poin 2, kawana menjadi kana. Dalam akar kata, bila wawu huruf sia, bila wawu dan ya berada di tengah akar kata menjadi alif. Pola fa'ala artinya ada di Mahmud Yunus halaman 386. Artinya kamu sedang akan menjadi. Penggalan ke-30, nah, artinya huruf bermakna sebagai penekanan. Fungsinya memfathahkan huruf akhir kata kerja KKSAD sebelumnya. Benar-benar. Penggalan ke-31, mina, artinya huruf jar, aslinya min, karena bertemu alif lam, 2 sukun berurutan tidak bisa dibaca, maka nun diberi harakat sehingga menjadi mina, artinya dari. Penggalan ke-32, mumtarina, bentuknya KPPA, objek jamak, ciri kata benda didahului
huruf jar, diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif mu di awal kata dan huruf. Di huruf kedua akar kata kasrah. Ciri objek sesuai pola. Ciri jamak ya sukuna, akar kata maroya menjadi maro. Pola kata kerja ifta'ala, kata benda tunggal mumtarid, pola kata benda tunggal mufta'ilun, pola kata benda jamak mufta'ilina. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 418, orang-orang yang bimbang. Arti Quran Al-An'am ayat 114 bagian 2 penggalan 15 sampai 32. Dan orang-orang yang kami telah memberi kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan engkau dengan kebenaran. Maka janganlah kamu menjadi bagian orang-orang yang benar-benar bimbang. Arti keseluruhan Quran Al-An'am ayat 114. Maka apakah aku akan mencari hakim selain Allah, padahal Dia yang telah menurunkan kepada kalian kitab secara terperinci. Dan orang-orang yang kami telah memberikan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan engkau dengan kebenaran. Maka janganlah kamu menjadi bagian orang-orang yang benar-benar bimbang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Wati. Gimana Bu Wati rasanya membawa ayat? Sepertinya tadi itu sudah pede banget, ternyata memang masih ada Iya, grogi-grogi. itu manusia, Bu. Itu Tapi manusiawi ya. Ya nggak ada yang sempurna itu Allah, berarti ya. Jadi ada satu, ya nggak apa-apa ya, Bu. Itu yakin kita bahwa kita manusia ya. Oke, Bu Wati, mudah-mudahan istiqomah ya. Saya lagi, Bu, sekarang apa ini kegiatannya? ya masih ada kegiatan di Oh, salah satu non-profit organization. Alhamdulillah. Sosial ya. Oke. Mudah-mudahan bisa istiqomah bersemakna dan juga aktif tetap di tempat ya non-profit tadi ya, Bu. Insya Allah. Oke, syukur Bu Wati. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 114 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi. Apakah, dari ke depan, abtaghi, aku akan mencari hakaman, seorang hakim atau hakim, ghairallah, selain daripada Allah. Jadi kita, ini bukan pertanyaan Bapak Ibu ya, tapi pernyataan. Tidak mungkin kita mencari seorang hakim selain daripada Allah. Kita tetap berpedoman kepada Allah. Wa huwallazi, dan Dia yang anzala ilaikumul kitab, yang telah menurunkan kepada kalian kitab, menurunkan kitab kepada kalian mufassala, dengan rinci. Rincinya jelas kan. Jadi kita tidak mungkin mencari hakim selain kepada Allah dan kita tetap berhukum kepada Al-Qur'an. Wallazina atainahumul kitab, dan orang-orang yang atainahumul kitab, kami telah mendatangkan kitab kepada mereka sebelum kita ya, kitab kepada Nabi Musa, wallazina atainahumul kitab, dan orang-orang yang kami telah mendatangkan kitab kepada mereka, ya'lamuna, mereka mengetahui, annahu, bahwasanya dia Al-Quran itu munazzalum min rabbika bil haqq, yang diturunkan dari Tuhan engkau dengan kebenaran, yang benar. Jadi tidak ada yang salah, mereka tahu.
Fala takunanna, maka janganlah engkau menjadi minal mumtarin. Maka janganlah engkau menjadi sungguh. Maka janganlah engkau benar-benar menjadi minal mumtarin. Dari orang yang ragu-ragu atau bimbang. Jadi kita betul-betul yakin bahwa Al-Quran ini adalah datang dari Allah dan tidak ada keraguan bagi kita. Sebagaimana yang kedua ya, zalikal kitabul la raiba, tidak ada keraguan bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-An'am ayat 114 tadi dibawakan oleh Bu Wati. Tentunya sebagai manusia kita udah siapin ya, ternyata masih ada sesuatu yang salah. Entah itu salah sebut, salah ucap. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Eni moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Eni. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi uraian dan penjelasan Al-Quran surat Al-An'am ayat 114 yang disampaikan secara gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani telah kita simak bersama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.